Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran epidemiologi masalah neonatal, yaitu pneumonia neonatal. Apa itu pneumonia atau pneumonia neonatal? Pneumonia adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur dari satu atau kedua sisi paru-paru yang menyebabkan kantung atau alveoli di paru-paru terisi dengan cairan atau nanah. Pneumonia juga merupakan suatu proses inflamasi pada parenkim paru-paru yang mengakibatkan pengisian rongga alveoli oleh eksudat yang disebabkan oleh berbagai agen patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan benda asing. Pneumonia neonatal adalah infeksi paru-paru yang umum terjadi pada bayi baru lahir dan dapat menjadi salah satu penyebab utama kematian bayi baru lahir. Infeksi ini dapat terjadi dalam beberapa jam setelah kelahiran dan menyerang jaringan paru-paru dengan gejala yang dapat dibandingkan dengan kelompok manifestasi sepsis. Pneumonia pada neonatus umumnya disebabkan oleh peristiwa yang terjadi selama kehamilan. Data prevalensi pneumonia. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, pneumonia menduduki peringkat pertama penyebab kematian pada anak dengan angka 15% dari seluruh kematian anak di bawah 5 tahun yang menyebabkan kematian sekitar 740.180 anak pada tahun 2019. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pneumonia juga menjadi penyebab kematian balita terbesar di Indonesia. Tahun 2018 diperkirakan sekitar 19.000 anak meninggal dunia akibat pneumonia. Direktorat P2PM Kemenkes 2021, kasus pneumonia pada balita menurut jenis kelamin paling banyak diderita oleh balita laki-laki, yaitu sebanyak 148.401 kasus dibanding perempuan sebanyak 129.840 kasus. Prevalensi pneumonia pada balita berdasarkan provinsi di Papua pada tahun 2023, yaitu provinsi dengan kasus terbanyak yaitu Provinsi Papua Tengah sebanyak 467 kasus, kemudian Provinsi Papua Pegunungan yaitu sebanyak 450 kasus, Provinsi Papua yaitu sebanyak 433 kasus, Provinsi Papua Selatan yaitu sebanyak 288 kasus, Provinsi Papua Barat Daya yaitu sebanyak 230 kasus, dan kasus terendah yaitu terdapat pada Provinsi Papua Barat yaitu sebanyak 212 kasus. Klasifikasi pneumonia. Klasifikasi pneumonia menurut Manajemen Terpadu Balita Sakit atau MTBS terbagi dalam 3 bagian, yaitu penyakit sangat berat atau pneumonia berat, pneumonia, dan bukan pneumonia atau batuk. Yang pertama, penyakit sangat berat atau pneumonia berat, gejalanya ditandai dengan anak tidak bisa minum atau menyusui, selalu memuntahkan semuanya, kejang, anak letargis atau tidak sadar, nyeri dada atau nyeri pleuritik yang dirasakan waktu menarik nafas dalam. Yang kedua, pneumonia, gejalanya ditandai dengan nafas cepat, yaitu pada bayi usia 0 hingga 5 bulan apabila frekuensi nafas 30 hingga 35 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Anak usia 2 hingga 12 bulan apabila frekuensi nafas 25 hingga 40 kali per menit atau lebih dari 50 kali per menit. Anak usia 12 bulan hingga 5 tahun apabila frekuensi nafas 40 kali per menit. Yang ketiga, ada bukan pneumonia atau batuk, ditandai dengan tidak adanya gejala atau penyakit sangat berat. Selanjutnya ada determinan atau faktor risiko pneumonia neonatal. Yang pertama yaitu faktor usia. Pneumonia dapat mempengaruhi orang dengan segala usia, namun kelompok bayi lebih berisiko terkena pneumonia dan pneumonia berat, yaitu bayi berusia 0 hingga 28 hari atau lebih muda, karena sistem kekebalan tubuh mereka masih berkembang selama beberapa tahun kehidupan pertama. Yang kedua, faktor jenis kelamin. Secara neurologis, anak perempuan lebih matang dibandingkan anak laki-laki sejak lahir hingga masa remaja, dan pertumbuhan fisiknya pun lebih cepat. Wanita cenderung hidup lebih lama daripada pria.
Bayi laki-laki berisiko tinggi terhadap kejadian pneumonia daripada bayi perempuan. Hal ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama kelainan kongenital. Bayi laki-laki lebih cenderung terhadap kelainan kongenital yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pneumonia seperti kelainan jantung bawaan dan kelainan saluran pernafasan. Yang kedua yaitu sistem kekebalan tubuh bayi. Bayi laki-laki mempunyai sistem kekebalan tubuh yang masih dalam tahap perkembangan sehingga rentan terhadap infeksi. Kemudian faktor yang ketiga yaitu berat badan lahir rendah atau BBLR. Bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki paru-paru yang lebih kecil dan kurang berkembang. Ini lebih rentan terhadap infeksi. Risiko infeksi yang lebih tinggi bayi dengan BBL lebih disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan dan menyebabkan terjadinya pneumonia. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti lingkungan yang tidak higienis, sanitasi yang tidak memadai, dan akses yang terbatas ke layanan medis. Kemudian yang keempat ada prematuritas. Bayi yang lahir kurang bulan lebih mudah terinfeksi, diantaranya infeksi saluran pernafasan yang dapat menyebabkan pneumonia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk yang pertama usia yang masih muda. Bayi prematur lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Pada usia ini sistem kekebalan tubuh bayi masih dalam tahap perkembangan. Yang kedua, kondisi paru-paru yang belum matang. Paru-paru bayi prematur belum sepenuhnya berkembang. Paru-paru yang belum matang lebih rentan terhadap infeksi. Yang ketiga, nutrisi yang tidak optimal. Bayi prematur seringkali membutuhkan nutrisi tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Nutrisi yang tidak optimal dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh bayi. Selain itu, ada berbagai faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya pneumonia. Itu yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menjadi risiko pneumonia pada anak-anak yaitu termasuk perokok keluarga dan bahan utama lantai. Yaitu pada perokok keluarga, anak-anak yang tinggal di rumah dengan anggota keluarga yang merokok di rumah lebih berisiko menderita radang paru-paru daripada anak-anak yang tinggal tidak dengan anggota keluarga yang merokok. Bahan utama lantai juga sebagai faktor risiko pneumonia pada anak-anak. Bahan utama lantai dari tanah memiliki risiko pneumonia dibandingkan dengan bahan utama lantai dari semen atau bata. Hal ini karena rumah dengan bahan utama lantai dari tanah dapat dengan mudah terkontaminasi oleh virus, bakteri, jamur, dan penyakit lainnya. Kemudian yang kedua ada faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi juga dapat menjadi risiko pneumonia pada anak di bawah 5 tahun, termasuk tingkat pendidikan orang tua dan tempat tinggal. Pada tingkat pendidikan orang tua ini menjadi faktor risiko terjadinya pneumonia karena kedua orang tua yang berpendidikan rendah meningkatkan risiko pneumonia dibandingkan tingkat pendidikan tinggi. Hal ini termasuk dalam kualitas perawatan pada anak. Kemudian faktor tempat tinggal menjadi faktor risiko pneumonia, yaitu anak-anak yang tinggal di pedesaan lebih berisiko terkena pneumonia dibandingkan anak-anak yang tinggal di perkotaan. Kemudian yang ketiga ada faktor komorbiditas. Komorbiditas menyertai sebagian besar penyakit pneumonia. Faktor komorbiditas yang menjadi pemicu terjadinya pneumonia yaitu riwayat infeksi saluran pernafasan, asma, dan juga riwayat TB keluarga. Pertama, riwayat infeksi saluran pernafasan menjadi faktor risiko terjadinya pneumonia, yaitu anak-anak yang memiliki riwayat infeksi saluran pernafasan lebih berisiko terkena pneumonia dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki riwayat infeksi saluran pernafasan. Yang kedua, asma juga menjadi faktor risiko terjadinya pneumonia dikarenakan anak-anak dengan riwayat asma lebih berisiko terkena pneumonia dibandingkan dengan yang tidak ada riwayat asma. Yang ketiga, riwayat TB keluarga juga sebagai faktor risiko kejadian pneumonia. Anak-anak dengan riwayat TB pada anggota keluarga lebih berisiko terkena pneumonia dibandingkan dengan yang tidak ada riwayat TB pada anggota keluarga.
Selanjutnya ada patogenesis pneumonia. Pada umumnya organ paru terlindungi dari infeksi melalui beberapa mekanisme, diantaranya pertahanan barrier, baik secara anatomi maupun fisiologi. Apabila salah satu pertahanan tersebut terganggu, maka mikroorganisme dapat masuk ke paru-paru, berkembang biak dan memulai penghancuran, sehingga memicu terjadinya pneumonia. Sebagian besar mikroorganisme pneumonia terjadi melalui aspirasi setelah berkolonisasi di nasofaring. Mikroorganisme yang menginvasi saluran pernafasan bagian bawah akan menyebabkan respon inflamasi akut yang diikuti infiltrasi sel-sel mononuklear ke dalam submukosa dan perivaskular. Reaksi inflamasi juga akan mengaktifkan sel-sel goblet untuk menghasilkan mucus kental yang digerakkan oleh epitel bersilia menuju faring dengan refleks batuk. Pada anak, sekret mucus yang ditimbulkan dengan refleks batuk umumnya tertelan, tetapi ada juga yang dapat dikeluarkan. Mikroorganisme yang mencapai alveoli akan mengaktifkan beberapa makrofag alveolar untuk memfagositosis kuman penyebab. Hal ini akan memberikan sinyal kepada lapisan epitel yang mengandung opsonin untuk membentuk antibodi imunoglobulin G spesifik. Kuman yang gagal difagositasi akan masuk ke dalam interstitium, kemudian dihancurkan oleh sel limfosit serta dikeluarkan dari paru melalui sistem mukosiliar. Kemudian ada upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pneumonia. Upaya preventif dapat dilakukan dengan 3 tingkatan pencegahan, yaitu yang pertama pencegahan primer. Intervensi yang bertujuan untuk mencegah faktor risiko dapat dianggap sebagai strategi untuk mengurangi kejadian pneumonia, yaitu dengan melakukan kegiatan konseling yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan yang diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan faktor risiko pneumonia. Kegiatan konseling ini dapat dalam bentuk konseling untuk pneumonia, konseling ASI eksklusif, konseling imunisasi, konseling gizi seimbang untuk ibu dan anak, konseling kesehatan lingkungan, konseling rumah sehat, dan konseling bahaya merokok. Kemudian yang kedua ada pencegahan sekunder. Upaya pencegahan pneumonia dilakukan dengan upaya pengobatan sedini mungkin. Upaya perawatan yang dilakukan dibedakan dari klasifikasi pneumonia, yaitu yang pertama untuk kelompok umur kurang dari 2 bulan. Pengobatannya yaitu pada pneumonia berat dirawat di rumah sakit, berikan oksigen jika anak memiliki sianosis sentral, tidak bisa minum, ada penarikan dinding dada yang parah, terapi antibiotik dengan memberikan bensilpenisilin dan gentamisin atau kanamisin. Kemudian pada bukan pneumonia ini terapi antibiotik tidak boleh diberikan. Anjurkan ibu untuk menjaga bayi tetap hangat, sering memberikan ASI dan membersihkan penyumbatan pada hidung jika penyumbatan mengganggu makan. Kemudian yang kedua untuk kelompok umur selama 2 bulan hingga kurang dari 5 tahun, pengobatannya yaitu pada pneumonia sangat parah, dirawat di rumah sakit, diberikan oksigen, terapi antibiotik dengan memberikan kloramfenikol secara intramuskuler setiap 6 jam, biasanya setelah 3 hingga 5 hari. Pemberian diubah menjadi kloramfenikol oral, mengobati demam, perawatan suportif, hati-hati dengan pemberian terapi cairan, ulangi hingga 2 kali sehari. Kemudian pada pneumonia berat dirawat inap, memberikan oksigen, terapi antibiotik dengan memberikan bensilpenisilin secara intramuskuler setiap 6 jam setidaknya selama 3 hari. Kemudian pada pneumonia dirawat di rumah, terapi antibiotik dengan memberikan cotrimoxazole, ampicillin, amoxicillin oral atau melalui proses intramuskuler secara injeksi penisilin per hari. Anjurkan ibu untuk memberikan perawatan di rumah. Kemudian pada bukan pneumonia atau batuk dan pilek, obati di rumah, terapi antibiotik tidak boleh diberikan, terapi khusus lainnya untuk batuk dan pilek, obati demam, anjurkan ibu untuk memberikan perawatan di rumah. Kemudian
Yang ketiga ada pencegahan tersier. Tingkat pencegahan ini ditujukan pada anak balita yang menderita pneumonia agar tidak bertambah buruk dan menyebabkan kematian, yaitu pada pneumonia yang sangat parah jika anak memburuk setelah pemberian kloramin selesai selama 48 jam, periksa komplikasi dan ganti dengan kloxacillin plus gentamisin jika dicurigai pneumonia Staphylococcus. Kemudian pada pneumonia berat jika anak tidak membaik setelah pemberian benzylpenicillin dalam waktu 48 jam atau kondisinya memburuk setelah pemberian benzylpenicillin, kemudian periksa komplikasi dan ganti dengan chloramphenicol. Kemudian pada pneumonia, cobalah untuk melihat kembali pada anak setelah 2 hari dan periksa tanda-tanda pernafasan lebih lambat, demam berkurang, nafsu makan meningkat, dan kemudian lihatlah apakah anak dapat minum, ada penarikan dinding dada atau tanda penyakit parah. Kemudian lakukan aktivitas ini adalah untuk mengobati pneumonia berat atau pneumonia sangat berat. Selain itu, pneumonia juga dapat dicegah secara non-spesifik dan spesifik. Pencegahan non-spesifik dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pendidikan kesehatan kepada berbagai komponen masyarakat, terutama pada ibu, anak, dan balita tentang besarnya masalah pneumonia dan pengaruhnya terhadap kematian anak. Perilaku preventif sederhana, misalnya kebiasaan mencuci tangan dan hidup bersih, perbaikan gizi dengan pola makan yang sehat, penurunan faktor risiko lain seperti program penurunan angka bayi BBLR, penerapan pemberian ASI eksklusif, mencegah polusi udara dalam ruangan dan lingkungan. Pencegahan spesifik juga dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi pada anak. Sekian dan terima kasih.